Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Septiana Ramadhani dengan NPM 2414071072 dari kelas Type C. Di sini saya akan mempresentasikan 6 materi motor bakar traktor pertanian. Berikut materi-materinya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar diesel. Sebelum masuk ke motor bakar bensin sama motor bakar diesel, kita juga harus tahu nih apa itu motor bakar. Jadi motor bakar merupakan mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran di dalam silinder. Mesin ini banyak digunakan pada kendaraan bermotor, alat berat, serta berbagai peralatan industri. Berdasarkan jenis bahan bakarnya, motor bakar dibedakan menjadi dua, yaitu motor bakar bensin dan motor bakar diesel. Kedua mesin ini bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu menggunakan pembakaran dalam. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam cara kerja, efisiensi, dan penggunaan di lapangan. Jadi prinsip dasar motor bakar juga itu mengubah energi panas hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi gerak. Prosesnya itu melibatkan langkah-langkah kerja piston bergerak naik dan turun di dalam silinder. Energi hasil pembakaran diteruskan ke poros engkol sehingga menghasilkan putaran mekanis. Perbedaan tekanan dan volume di ruang bakar menjadi faktor utama yang mengaruhi tenaga yang dihasilkan mesin. Nah, itu pengertian dari motor bakar. Sekarang kita lanjut ke pengertian dari motor bakar 4 tak bensin. Jadi motor bensin yaitu mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar bensin dan udara dalam rasio tertentu. Pembakaran terjadi karena loncatan bunga api dari busi yang menyalakan campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Selanjutnya, pengertian dari motor diesel. Motor diesel menggunakan bahan bakar solar dan tidak membutuhkan busi untuk menyalakan campuran bahan bakar. Pembakarannya terjadi karena udara di dalam silinder dikompresi hingga suhu sangat tinggi. Kemudian bahan bakar disemprotkan sehingga terbakar spontan. Mesin ini dikenal memiliki torsi yang besar dan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Jadi kalau motor diesel ini dia gunainnya tuh pakai bahan bakar solar, bukan bensin. Proses kerjanya tuh motor bensin itu bekerjanya tuh dalam 4 siklus, yaitu siklus hisap, kompresi, usaha, sama buang. Nah, cara kerjanya pada langkah hisap, katup masuk terbuka dan piston bergerak turun untuk menarik campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Kemudian tuh pada langkah kompresi, katupnya itu menutup dan piston bergerak naik untuk memapatkan campuran. Ketika piston udah mencapai titik tertinggi, bus itu memercikan api dan terjadi pembakaran yang mendorong piston ke bawah pada langkah usaha. Kemudian yang terakhir itu kan langkah buang. Katup itu buang terbuka dan hasil pembakaran dikeluarkan dari silinder. Nah, terus kalau motor bakar diesel juga ada 4 siklus nih. Siklusnya sama kayak motor bensin. Terus langkah kerjanya itu pada siklus hisap. Pada langkah hisap di mana udara masuk ke dalam silinder melalui katup masuk. Kemudian pada langkah kompresi, udara dikompresi hingga mencapai suhu tinggi. Lalu bahan bakarnya itu disemprotin dan terbakar secara spontan karena panas dari udara menghasilkan tenaga pada langkah usaha. Kemudian langkah yang terakhir itu langkah buang, di mana gas hasil pembakaran dikeluarkan dari silinder. Nah, siklus 4 langkah ini dilakukan tuh berulang selama mesinnya itu masih bekerja. Jadi perbedaan utama dari keduanya itu terletak pada cara pembakaran dan jenis bahan bakarnya. Nah, kalau motor bensin kan dia menggunakan busi, sedangkan motor diesel dia itu menggunakan injektor. Nah, selanjutnya itu masuk ke komponen-komponen utama dari motor bakar. Komponen utama motor bakar itu terdiri dari blok silinder, di mana blok silinder itu mempunyai fungsinya yaitu tempat piston bergerak naik turun dan ruang utama proses pembakaran. Nah,
piston itu fungsinya untuk mengubah tekanan hasil pembakaran menjadi gaya gerak. Kalau batang piston ini juga fungsinya itu menghubungkan piston dengan poros engkol untuk meneruskan gerakan. Terus katup fungsinya untuk mengalir aliran udara dan gas di dalam ruang bakar. Katup itu ada dua, katup masuk sama katup buang. Kalau katup masuk itu kan fungsinya juga untuk membuka langkah buang untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran. Itu katup buang. Kalau katup masuk itu membuka saat langkah hisap agar campuran udara dan bahan bakar masuk ke silinder. Terus ada poros engkol. Poros engkol itu fungsinya untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Dan yang terakhir itu ada sistem pembakaran. Terus pada motor bensin, sistem pembakaran menggunakan busi nih. Kalau motor bensin itu dia gunainnya tuh pakai busi yang fungsinya untuk memicu percikan api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Sedangkan pada diesel terdapat sistem injeksi yang bertekanan tinggi. Jadi kalau motor diesel ini dia tuh pakainya injektor, dia nggak pakai busi. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari motor bensin itu, kelebihannya suara mesinnya itu lebih halus dan getarannya rendah, sama akselerasi cepat dan responsif, lebih ringan dan mudah dirawat, cocok untuk kendaraan pribadi dan ringan. Kekurangannya, konsumsi bahan bakarnya lebih boros, torsi lebih kecil pada putaran rendah, kurang efisien untuk jarak jauh, jadi dia nggak bisa dipakai untuk pergi jauh-jauh. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari motor diesel. Kalau motor diesel itu efisiensi bahan bakarnya tinggi, torsi besar pada putaran rendah. Umur mesinnya tuh bisa lebih panjang dan kuat. Dia tuh umurnya tuh bisa lebih lama daripada motor bensin. Kekurangannya itu suara mesin lebih keras dan bergetar. Bobot mesin lebih berat, biaya perawatan juga lebih tinggi. Jadi biaya perawatan dari motor diesel ini juga lebih mahal loh daripada motor bensin. Kemudian itu ada aplikasi dalam sehari-hari. Motor bensin itu banyak banget digunain di kendaraan ringan, contohnya kayak sepeda motor, mobil pribadi, juga mesin pemotong rumput. Kalau motor diesel itu digunain untuk alat-alat yang berat, kayak contohnya kapal laut, generator listrik, juga kendaraan komersial yang besar. Nah, juga ada ini faktor-faktor yang mengaruhi efisiensi mesin. Jadi efisiensi mesin itu dipengaruhi oleh rasio kompresi, suhu pembakaran, dan jenis bahan bakar, serta sistem pendinginan. Mesin dengan rasio kompresi tinggi umumnya lebih efisien karena pembakarannya itu lebih sempurna. Namun, peningkatan rasio kompresi juga meningkatkan risiko terjadinya detonasi pada motor bensin. Sementara kalau pada motor bensin itu efisiensinya tuh tinggi dicapai karena tekanan dan suhu ruang bakarnya itu lebih besar. Nah, yang terakhir ini ada perhitungan dasarnya. Ini diambil dari motor bakar 4 tak aja. Jadi contoh soalnya tuh sebuah motor bensin 4 tak memiliki volume silindernya 400 cc, volume ruang bakarnya 50 cc, putaran mesinnya 3000 rpm, dan torsinya itu 150 nm. Yang ditanya itu perbandingan kompresinya sama berapa daya output mesin. Perbandingan kompresinya itu rumusnya itu V1 dibagi V2, di mana V1 itu 450 itu didapat dari mana? Didapat dari volume silinder. Volume silindernya kan 400 cc nih, ditambah dengan volume ruang bakarnya 50 cc, jadi 400 ditambah 50. 400 ditambah 50 kan 450. Nah, didapat ini V1 nya 450. Nah, V2 nya itu 50 dari mana? Dari volume ruang bakarnya. Volume ruang bakarnya kan 50 cc nih. Nah, jadi V2 itu 50. Jadi V1 dibagi V2 itu sama dengan 450 dibagi 50 sama dengan 9. Jadi perbandingan kompresinya
dari motor bakar 4 tak ini itu 9:1. Selanjutnya ada berapa daya output mesin. Nah, daya output mesin ini kan ada rumusnya juga nih. Ini rumusnya 2pi NT dibagi 60 sama dengan 2 pi nya itu kan 3,14, terus 3 n nya itu 3000 ini dari putaran mesinnya, ini 3000 rpm, kemudian T nya itu 150 T itu torsi dibagi 60. Jadi 2pi NT dibagi 60 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 3000 dikali 150 dibagi 60. Jadi hasilnya itu 47.123 watt. Nah, ini kan berwatt. Nah, kita kecilin lagi jadi kilowatt ya. Kalau jadi kilowatt berarti dia menjadi 47,1 kilowatt. Nah, itu perhitungan dasarnya. Sekian video presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang motor bakar 2 tak bensin. Pendahuluan. Perkembangan teknologi otomotif menuntut adanya mesin yang efisien dan bertenaga. Motor 2 tak menjadi salah satu inovasi awal yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Mesin ini dirancang agar dapat menghasilkan tenaga besar dengan konstruksi yang sederhana. Walaupun penggunaannya kini berkurang karena peraturan emisi, motor 2 tak masih banyak digunakan pada alat-alat kecil seperti mesin potong rumput, perahu motor, dan sepeda motor lama. Pemahaman terhadap cara kerja ini penting untuk mengetahui prinsip dasar pembakaran dalam. Jadi, apa sih motor bakar 2 tak itu? Motor bakar 2 tak bensin yaitu salah satu jenis mesin pembakaran dalam yang banyak digunakan pada kendaraan dan mesin berukuran kecil. Mesin ini bekerja dengan prinsip 2 langkah piston, yaitu langkah naik sama langkah turun untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran. Dibandingkan dengan motor 4 tak, motor 2 tak memiliki konstruksi yang lebih sederhana dan mampu menghasilkan tenaga yang besar dalam waktu singkat. Selanjutnya itu ada prinsip kerja motor bakar 2 tak. Nah, motor bakar 2 tak itu satu siklus kerja. Nah, satu siklus kerja itu 2 langkah piston, yaitu langkah naik sama langkah turun. Nah, langkah naik itu ada kompresi sama pembakaran. Nah, pada langkah yang pertama kompresi dan pembakaran itu piston bergerak ke atas dan menekan campuran bahan bakar di ruang bakar. Sementara di bawah piston ruang engkol diisi oleh campuran dari karburator. Saat piston mencapai titik atas, busi memercikan api dan campuran terbakar. Terus langkah yang kedua itu ekspansi dan pembuangan. Nah, ekspansi dan pembuangan itu langkahnya di mana tekanan gas hasil pembakaran mendorong piston ke bawah. Nah, pada saat ini lubang buang terbuka dan gas sisa keluar. Sementara campuran baru masuk ke dalam ruang bakar melalui saluran bilas. Itu langkah kerja dari motor bakar ini 2 tak. Selanjutnya itu ada komponen-komponen utama dari motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak itu terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara terpadu untuk menghasilkan tenaga. Nah, bagian terpenting dari motor bakar 2 tak itu silinder sama kepala silinder. Di mana silinder sama kepala silinder ini menjadi ruang tempat terjadi proses pembakaran campuran bahan bakar dan udara. Terus di dalam silinder itu terdapat piston sama ring piston yang bergerak naik turun untuk mengubah tekanan gas pembakaran menjadi gerak mekanik. Gerakan piston ini diteruskan ke poros engkol. Nah, yang fungsinya itu untuk mengubah gerak bolak-balik menjadi gerak putar.
Setelah itu ada karburator juga yang berfungsi untuk mencampurkan udara dengan bahan bakar dalam perbandingan yang tepat sebelum masuk ke ruang bakar. Juga ada busi. Busi itu digunakan untuk memercikan api yang membakar campuran udara dan bensin di dalam silinder. Kemudian ruang bilas dan lubang buang, fungsinya untuk mengatur sirkulasi gas, di mana gas sisa pembakaran dibuang dan campuran baru dialirkan ke ruang bakar. Sistem pelumasan. Terus selanjutnya itu kan ada sistem pelumasan nih. Sistem pelumasan pada motor 2 tak itu menggunakan metode campuran langsung antara bensin sama oli. Jadi oli itu dicampurin ke bahan bakar tapi menggunakan perbandingan tertentu. Nah, biasanya perbandingannya digunakan itu 1:25, kalau enggak 1:50, tergantung dari mesinnya ini butuhnya berapa. Nah, saat campuran masuk ke ruang bakar, oli itu ikut melumasi dinding silinder, piston, sama poros engkol. Walaupun sistemnya sederhana, pembakaran oli menimbulkan asap dan kerak pada busi. Jadi, pelumasan campuran perlu disesuaikan tuh biar mesinnya tuh tetap awet. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kekurangan dari motor bakar ini, kelebihannya yaitu tenaga mesin besar untuk ukuran kecil, dan desainnya sederhana dan bobot ringan. Putaran mesin cepat dan responsif, biaya perawatan relatif murah. Yang terakhir itu dapat bekerja pada berbagai posisi mesin. Terus kekurangannya, konsumsi bahan bakarnya lebih boros. Nah, konsumsi bahan bakarnya motor 2 tak ini dia tuh lebih banyak digunain daripada motor bakar 4 tak. Terus ada emisi gas buang dan menghasilkan asap tebal. Terus oli ikut terbakar sehingga mesin cepat kotor. Umur mesinnya lebih pendek dibanding motor bakar 4 tak. Nah, kalau motor bakar 4 tak kan umur mesinnya itu bisa lama ya. Tapi kalau di motor bakar 2 tak ini umur mesinnya tuh bisa lebih pendek. Sedangkan terus ada suara mesin lebih bising saat beroperasi. Nah, mesin dari motor bakar 2 tak ini dia tuh lebih berisik. Selanjutnya itu ada perawatan. Perawatan itu yang pertama itu melakukan pengecekan busi, karburator, sistem pendingin, dan kondisi piston secara rutin. Terus yang kedua itu mengganti oli secara berkala untuk menjaga pelumasan mesin tetap optimal. Yang ketiga, membersihkan karburator dan filter udara agar proses pembakaran berlangsung sempurna. Yang keempat, memeriksa kondisi ring piston untuk memastikan kompresi mesin tidak bocor. Yang kelima, itu ada melakukan perawatan rutin agar umur mesin 2 tak lebih panjang dan performa tetap maksimal. Nah, jadi biar umur lebih panjang itu dilakuin perawatan rutin ini biar umur mesin dari motor 2 tak ini tuh lebih lama. Tuh. Selanjutnya itu ada dampak sama solusi. Nah, dampaknya itu bisa menghasilkan emisi gas buang yang tinggi seperti CO dan HC. Yang kedua itu menyebabkan polusi udara dan pencemaran lingkungan. Nah, karena kan motor bakar 2 tak ini kan menghasilkan asapnya tuh tebel, jadi dia tuh bisa ngasilin polusi sama pencemaran lingkungan. Terus konsumsi bahan bakarnya tuh lebih boros dibanding motor bakar 4 tak, menimbulkan kebisingan tinggi saat beroperasi. Nah, motor bakar 4 tak ini juga kan dia tuh mesinnya tuh berisik. Nah, jadi dampaknya itu salah satunya juga dapat mempercepat kerusakan komponen mesin karena sistem pelumasan sederhana. Walaupun ada dampak, pasti ada solusinya juga nih. Nah, solusinya yaitu yang pertama melakukan perawatan mesin secara rutin agar pembakaran lebih sempurna. Yang kedua, menggunakan bahan bakar dengan oktan tinggi dan berkualitas baik. Jadi harus pakai oli yang lebih bagus dong, kalau biar nggak bisa bukan nggak bisa, tapi lebih ke mengurangi polusi
sama pencemaran. Nah, dia itu menggunakan oli yang bagus. Terus yang ketiga itu ada mengatur campuran bahan bakar dan oli sesuai pabrikan. Yang keempat, ada mengganti komponen aus seperti busi dan piston secara berkala. Yang kelima, beralih ke teknologi mesin ramah lingkungan atau motor 4 tak. Nah, biar nggak ada dampak apa-apa nih, nah ya mending pakai mesin dari motor bakar 4 tak aja. Terus yang terakhir itu ada aplikasi motor bakar 2 tak itu banyak digunakan pada sepeda motor lama, mesin motor rumput, terus perahu motor kecil, dan generator portable. Nah, pada dunia balap, motor 2 tak juga terkenal karena karakter mesinnya yang agresif dan bertenaga besar pada putaran tinggi. Nah, kalau di dunia balap kan banyak tuh pada pakai motor 2 tak. Nah, dalam bidang pertanian dan perikanan, motor ini digunakan karena ringan, praktis, dan mudah diperbaiki. Selanjutnya itu ada perhitungan dasarnya. Ini contoh soal dari motor bakar 2 tak. Sebuah motor bakar 2 tak menghasilkan torsi sebesar 12 Nm pada putaran 4000 rpm. Hitung berapa daya yang dihasilkan mesin dalam satuan kilowatt. Diketahui T-nya itu 12 Nm. 12 Nm itu T itu torsi. Terus N-nya itu 4000 rpm. Nah, ini pada putaran 4000 rpm. Nah, itu N-nya. Terus rumus dari daya mesin ini T dikali N dibagi 9549. Nah, 9549 ini udah ketentuan. Jadi T-nya kan 12, N-nya kan 4000. Jadi 12 dikali 4000 dibagi 9549. Nah, didapat hasilnya itu 5,03 kW. Kesimpulan, motor bakar 2 tak merupakan mesin yang sederhana namun mampu menghasilkan tenaga besar dengan ukuran kecil. Prinsip kerjanya yang hanya memerlukan 2 langkah piston membuat mesin ini efisien dalam menghasilkan daya. Walau memiliki kekurangan dalam hal emisi dan konsumsi bahan bakar, motor ini berperan penting dalam dunia otomotif dan alat portable. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang penyaluran bahan bakar. Pengertian. Sistem bahan bakar adalah mekanisme yang menyimpan, menyalurkan, dan menyemprot bahan bakar ke mesin kendaraan. Fungsi utama dari sistem bahan bakar yaitu memastikan campuran bahan bakar dan udara tepat agar pembakaran mesin efisien. Sistem bahan bakar berbeda tergantung jenis mesin dan bahan bakar yang digunakan. Sistem ini mengaruhi performa, konsumsi bahan bakar, dan emisi kendaraan. Jenis bahan bakar. Apa aja sih jenis bahan bakar itu? Kendaraan umumnya menggunakan 2 jenis bahan bakar, yaitu bensin sama diesel. Nah, bensin digunakan pada mesin pembakaran tak langsung dengan sistem pengapian busi. Sedangkan kalau diesel itu menggunakan pembakaran kompresi tanpa busi. Setiap bahan bakar memerlukan sistem penyaluran yang berbeda. Penyesuaian sistem bahan bakar juga memengaruhi konsumsi dan emisi kendaraan. Nah, yang pertama itu ada sistem bensin karburator. Sistem karburator adalah metode lama pada mesin bensin untuk mencampur bahan bakar dan udara sebelum masuk ke silinder. Bensin disemprotkan melalui karburator dan dihisap bersama udara oleh mesin. Jumlah bahan bakar diatur dengan jet karburator sesuai kecepatan mesin. Sistem ini sederhana dan murah, tetapi kurang efisien pada kecepatan variatif. Karburator juga menghasilkan emisi lebih tinggi dibanding sistem injeksi modern. Cara kerja bensin karburator. Nah, di sini ada gambar dari bensin karburator. Nah,
cara kerjanya yaitu bensin dari tangki dialirkan ke karburator menggunakan pompa bahan bakar. Udara masuk melalui filter udara dan bercampur dengan bensin di venturi karburator. Campuran bahan bakar dan udara kemudian disalurkan ke intake manifold dan silinder. Mesin membakar campuran tersebut untuk menghasilkan tenaga. Perubahan gigi dan throttle mengaruhi jumlah campuran yang masuk ke mesin. Nah, bensin karburator ini juga punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan dari bensin karburator ini itu mudah dipelajari dan diperbaiki karena mekanismenya itu sederhana. Nah, biaya perawatan dari bensin karburator itu juga murah. Terus karburator itu juga mudah disetel sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Nah, tapi dia juga punya kekurangan. Kekurangan bensin karburator yaitu efisiensi bahan bakar itu rendah karena campuran udara bahan bakar tidak seakurat dengan sistem injeksi. Nah, emisi gas buangnya juga lebih tinggi dan pembakarannya itu sering nggak sempurna. Terus performa mesin dapat berubah tergantung suhu dan tekanan udara. Selain itu juga bensin karburator ini sulit memenuhi standar emisi modern. Yang kedua itu ada sistem bensin injeksi atau EFI. Bensin injeksi modern menggunakan electronic fuel injection atau EFI untuk menyemprotkan bahan bakar langsung ke intake manifold atau silinder. Sistem ini dikontrol oleh komputer ECU untuk menyesuaikan bahan bakar sesuai kondisi mesin. Sistem ini juga menghasilkan emisi lebih rendah dan respon mesin lebih cepat. Bensin injeksi sekarang menjadi standar bagi sebagian besar kendaraan modern. Nah, cara kerja dari bensin injeksi ini yaitu pompa bahan bakar menyalurkan bensin ke injektor dengan tekanan tinggi. Sensor mesin memonitor kecepatan, temperatur, dan posisi throttle. ECU menghitung jumlah bahan bakar yang optimal dan mengaktifkan injektor. Injektor menyemprotkan bensin secara presisi ke intake manifold atau langsung ke silinder. Campuran udara bahan bakar terbakar sempurna sehingga tenaga mesin maksimal dan emisi minimal. Bensin injeksi ini juga punya kelebihan serta kekurangan. Kelebihan dari bensin injeksi yaitu memiliki presisi tinggi dalam menyemprotkan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. Jadi pembakarannya itu bisa lebih efisien sama lebih optimal. Nah, penggunaan bahan bakar dari bensin injeksi itu juga lebih hemat karena volume yang diinjeksikan itu bisa dikontrol secara elektronik. Nah, sistem ini juga menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah. Terus ada kekurangannya juga. Kekurangan dari bensin injeksi itu komponen sistem injeksinya tuh lebih kompleks dan mahal, terutama pada ECU sama injektornya. Nah, perawatannya juga membutuhkan alat khusus, nggak sembarangan. Nah, kalau ada yang rusak sama sensor atau pompa, performa mesinnya tuh bisa menurun drastis. Yang ketiga itu ada sistem diesel common rail. Nah, kalau injeksi sama karburator itu tadi kan bensin. Nah, ini sekarang common rail itu dari sistem diesel. Nah, diesel common rail adalah sistem injeksi bahan bakar modern pada mesin diesel. Bahan bakar disimpan di rel tekanan tinggi dan disemprotkan ke silinder melalui injektor elektronik. Tekanan injeksi memungkinkan pengaturan waktu dan jumlah injeksi lebih presisi. Common rail banyak digunakan pada kendaraan diesel modern untuk performa dan emisi yang lebih baik. Ada juga cara kerja dari diesel common rail, yaitu pompa bahan bakar menyalurkan solar ke rail dengan tekanan tinggi. Injektor elektronik mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan sesuai perintah ECU. Sensor mesin memantau kecepatan, beban, dan suhu. Injeksi yang tepat
itu menghasilkan pembakaran efisien dan suara mesin lebih halus. Sistem ini mengurangi nilai NOx dan partikel dibanding diesel konvensional. Nah, common rail itu juga ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari common rail itu mampu menghasilkan tekanan bahan bakar itu tinggi. Jadi itu atomisasi bahan bakar itu sangat halus dan pembakarannya itu bisa lebih sempurna. Nah, mesin juga bisa lebih bertenaga, responsif, sama irit bahan bakar. Nah, gas buang dari common rail itu jauh lebih rendah karena kontrol injeksinya itu dilakukan secara elektronik. Juga ada kekurangan dari common rail, yaitu struktur sistemnya kompleks dan sangat sensitif terhadap kualitas bahan bakar. Komponen itu kayak injektor, sensor, sama pompa itu bertekanan tinggi, memiliki harga yang mahal. Terus kalau bahan bakar kotor, sistem ini tuh juga mudah tersumbat atau bisa rusak. Selanjutnya yang terakhir itu ada sistem diesel Bosch pump. Nah, jadi Bosch pump adalah sistem injeksi mekanik untuk mesin diesel. Pompa ini menyalurkan bahan bakar langsung ke silinder dengan tekanan tinggi melalui pipa injeksi. Jumlah bahan bakar diatur mekanis sesuai putaran mesin dan throttle. Sistem ini lebih sederhana dibanding common rail, tetapi kurang presisi. Bosch pump banyak digunakan pada kendaraan diesel, lawas, dan mesin industri. Nah, cara kerja dari Bosch pump itu, pompa menghisap solar dari tangki dan meningkatkan tekanannya. Pipa injeksi menyalurkan bahan bakar ke injektor silinder. Injektor menyemprotkan bahan bakar sesuai waktu yang ditentukan mekanis oleh pompa. Mesin diesel membakar solar dengan kompresi tinggi. Sistem ini dapat menghasilkan tenaga cukup baik meski kontrol injeksi kurang presisi dibanding common rail. Nah, kelebihan dan kekurangan dari Bosch pump yaitu, kelebihannya sistem ini tuh terkenal kuat, tahan lama, sama mudah diperbaiki. Jadi nggak membutuhkan kontrol elektronik sehingga cocok untuk digunakan di daerah yang minim fasilitas servis. Nah, sistem Bosch pump juga bisa bekerja meskipun bahan bakar tidak terlalu bersih. Biaya perawatan dari Bosch pump juga lebih murah. Kekurangannya, tekanan injeksinya lebih rendah dibanding dengan common rail, jadi pembakarannya itu kurang sempurna. Terus, efisiensi bahan bakarnya itu bisa lebih rendah, sama mesin tuh lebih keras. Emisi gas buangnya juga lebih tinggi. Pengaturan waktu injeksi itu masih mekanis sehingga kurang presisi. Selanjutnya itu ada perbandingan dari sistem bensin sama diesel. Nah, mesin bensin memiliki pembakaran yang cepat dan suara halus, tetapi konsumsi bahan bakarnya lebih tinggi dan torsi rendah. Sebaliknya, mesin diesel menghasilkan torsi besar dan lebih hemat bahan bakar, tapi suara mesinnya lebih kasar. Mesin bensin cocok untuk digunakan ringan dan pribadi, sedangkan mesin diesel itu lebih sesuai untuk kendaraan berat dan niaga. Selanjutnya juga ada perhitungan dasar dari sistem bensin sama diesel. Nah, ini contoh soalnya, itu sebuah pompa bahan bakar memberikan gaya sebesar 120 N untuk menekan bahan bakar melalui pipa dengan luas penampang 0,0002 meter pangkat persegi. Hitunglah tekanan bahan bakar yang dihasilkan pompa tersebut. Nah, rumusnya itu F bagi A, dimana F adalah 120 N dan A adalah 0,0002. Jadi F dibagi A sama dengan 120 dibagi 0,0002 sama dengan 600.000 Pascal. Nah, 600.000 Pascal ini kita kecilkan menjadi kilopascal. Jadi 600 kilopascal. Nah, 600 kilopascal kita kecilin lagi menjadi bar. Jadi 600 kilopascal itu sama dengan 6 bar. Jadi hasilnya itu 6 bar. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pelumasan dan pendinginan. Jadi, pertama itu menjelaskan tentang pelumasan. Pelumasan adalah proses pemberian zat pelumas pada bagian-bagian mesin yang saling bergesekan agar gesekan dan keausan dapat diminimalkan. Pelumas membentuk lapisan tipis di antara dua permukaan logam yang bergerak sehingga mengurangi panas yang timbul akibat gesekan. Selain itu, pelumasan juga membantu membersihkan permukaan komponen dari kotoran dan partikel halus yang dapat menyebabkan kerusakan. Nah, ada jenis-jenis dari pelumas itu ada 3. Yang pertama itu pelumasan hidrodinamik, di mana terjadi saat lapisan oli sepenuhnya memisahkan dua permukaan logam. Yang kedua ada pelumasan batas boundary, terjadi saat lapisan oli sangat tipis dan kontak logam masih terjadi sebagian. Yang ketiga ada pelumasan campuran. Pelumasan campuran itu gabungan dari hidrodinamik dan batas. Yang terakhir ada pelumasan padat. Pelumasan padat menggunakan bahan padat seperti grafit atau molybdenum disulfide untuk kondisi ekstrim. Di sistem pelumasan juga ada komponen-komponennya. Yang pertama itu ada bak oli atau oil pump, fungsinya untuk tempat penampungan oli sebelum disirkulasi. Terus ada pompa oli, fungsinya untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin. Terus ada filter oli, fungsinya untuk menyaring kotoran dari partikel dari oli. Terus ada katup pengatur tekanan oli, itu menjaga tekanan oli agar dia tetap stabil. Terus yang terakhir itu ada saluran oli. Saluran oli itu menyalurkan oli ke bagian yang membutuhkan pelumasan. Selanjutnya itu ada cara kerjanya. Nah, cara kerja dari sistem pelumasan yaitu pelumasan bekerja dengan cara memompa oli dari bak penampung ke seluruh bagian mesin melalui pompa oli. Oli terlebih dahulu disaring oleh filter agar bebas dari kotoran sebelum dialirkan ke poros engkol, dinding silinder, dan poros nok. Setelah melumasi bagian tersebut, oli kembali ke bak penampung untuk disirkulasikan kembali. Proses ini berlangsung terus-menerus selama mesin bekerja agar gesekan dan panas tetap terkendali. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari sistem pelumasan. Kelebihannya yaitu mengurangi gesekan dan keausan, membantu mendinginkan mesin, membersihkan komponen dari kotoran, mencegah korosi logam, memperpanjang umur mesin. Terus kekurangannya itu harus rutin ganti oli dan filter, terus bocor atau tersumbat menurunkan kinerja. Oli harus sesuai spesifikasi. Pemanasan awal meningkatkan gesekan. Selanjutnya itu ada pendinginan. Apa sih sistem pendinginan itu? Nah, sistem pendinginan merupakan mekanisme pada mesin yang berfungsi menjaga suhu agar tetap stabil selama proses kerja berlangsung. Ketika mesin beroperasi, pembakaran bahan bakar menghasilkan panas tinggi yang dapat merusak komponen jika tidak dikendalikan. Dengan adanya sistem pendinginan, panas yang berlebihan dapat diserap dan dilepas ke udara oleh cairan pendingin. Ini fungsi utama dari sistem pendinginan itu, sistem pendinginan memiliki peran penting dalam menjaga performa mesin. Fungsi utamanya yaitu dapat mengendalikan suhu kerja mesin agar tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi dia tuh seimbang, nggak terlalu panas juga nggak terlalu dingin. Selain itu, sistem ini juga menjaga kentalan oli agar tetap stabil, sehingga pelumasan tetap efektif. Pendinginan yang baik juga membantu meningkatkan efisiensi pembakaran dan memperpanjang umur mesin secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada komponen dari sistem pendinginan. Ini ada gambar dari sistem pendinginan, gambarnya tuh kayak gini. Nah, komponen-komponennya itu pertama tuh ada radiator. Nah, radiator itu fungsinya untuk melepaskan panas dari cairan pendingin ke udara.
Terus yang kedua itu ada pompa air atau water pump. Water pump itu mengalirkan cairan pendingin ke seluruh bagian-bagian mesin. Yang ketiga ada kipas pendingin. Kipas pendingin itu membantu mempercepat pelepasan panas di radiator. Terus ada termostat. Termostat itu fungsinya untuk mengatur suhu dengan membuka atau menutup aliran air pendingin. Terus ada selang dan saluran air. Nah, selang dan saluran air ini fungsinya untuk menghubungkan semua komponen agar sirkulasi berjalan dengan lancar. Terus masih banyak komponen-komponen lainnya di sistem pendinginan ini. Selanjutnya itu ada jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis dari sistem pendinginan ini ada dua. Sistem pendinginan ini menjadikan dua jenis utama. Yang pertama itu ada sistem pendinginan udara, di mana menggunakan sirip pendingin fin pada blok silinder untuk melepaskan panas ke udara. Nah, yang kedua itu ada sistem pendinginan air. Nah, sistem pendinginan air ini menggunakan air atau cairan pendingin yang bersirkulasi melalui radiator dan mesin. Jadi keduanya ini tuh punya keunggulan masing-masing. Terus ada cara kerja dari sistem pendinginan. Cara kerja sistem pendinginan ini dimulai ketika mesin menyala dan suhu mulai meningkat. Pompa air akan mengalirkan cairan pendingin ke blok silinder untuk menyerap panas yang dihasilkan pembakaran. Cairan panas kemudian menuju radiator, di mana panas dilepaskan ke udara dengan bantuan kipas. Setelah suhunya turun, cairan kembali ke mesin untuk mengulangi proses pendinginan. Termostat berfungsi mengatur kapan aliran cairan pendingin dibuka atau ditutup sesuai dengan suhu mesin. Nah, ini juga ada perawatan dari sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Perawatan rutin pada sistem pelumasan dan pendinginan itu sangat penting untuk menjaga performa mesin. Oli harus diganti sesuai jadwal agar tidak menumpuk kotoran dan dapat menghambat pelumasan. Filter oli dan radiator juga perlu dibersihin biar enggak kotor juga. Terus selain itu juga cairan pendingin juga harus diganti secara berkala untuk menjaga penumpukan kerak atau karat. Nah, pemeriksaan kebocoran dan tekanan oli juga wajib dilakukan secara berkala. Di sini juga ada perhitungan dasar. Ini perhitungan contoh soal dari sistem pelumasan. Sebuah pompa oli membersihkan gaya sebesar 120 N pada saluran dengan luas penampang 0,004 meter persegi. Soalnya itu hitung tekanan oli yang dihasilkan. Nah, rumusnya itu P sama dengan F dibagi A. F itu 120, A nya itu 0,004. Jadi F dibagi A sama dengan 120 dibagi 0,004 sama dengan 30.000 Pascal. Nah, 30.000 Pascal ini kita kecilin menjadi kilopascal. Jadi tekanan oli yang dihasilkan itu adalah 30 kilopascal. Selanjutnya ada perhitungan dasar dari sistem pendinginan. Soalnya yaitu massa air pendingin adalah 2 kg dengan kalor jenis 4200 Joule per kilometer derajat Celcius dan terjadi perubahan suhu dari 30 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius. Pertanyaannya, hitung panas yang diserap oleh air pendingin. Rumusnya itu ada M dikali C dikali delta T, di mana M adalah 2 kg, C adalah 4200 Joule per kilometer derajat Celcius, terus delta T itu adalah 90 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius. Jadi M dikali C dikali delta T sama dengan 2 dikali 4200 dikali 90 dikurang 30, ini 60, jadi sama dengan 504.000 Joule. Kita kecilin menjadi kilojoule. Jadi panas yang diserap adalah 504 kilojoule.
Kesimpulan, pelumasan dan sistem pendinginan merupakan dua sistem yang saling mendukung dalam menjaga performa mesin. Pelumasan berfungsi mengurangi gesekan dan keausan, sedangkan pendinginan mengatur suhu agar mesin bekerja secara optimal. Kedua sistem ini harus dirawat dengan baik agar mesin awet, efisien, dan terhindar dari kerusakan serius. Perawatan yang rutin dan penggunaan bahan sesuai spesifikasi menjadi kunci utama dalam menjaga keandalan mesin. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan presentasikan tentang sistem kelistrikan. Pengertian dari sistem kelistrikan yaitu rangkaian yang berfungsi menyalurkan dan mengatur aliran listrik dari sumber ke beban. Nah, sistem ini terdiri atas beberapa komponen yang saling terhubung untuk menghasilkan energi listrik yang aman dan efisien. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem kelistrikan diterapkan pada berbagai bidang, contohnya seperti rumah tangga, industri, dan kendaraan bermotor. Dengan demikian, sistem kelistrikan menjadi bagian vital dalam mendukung aktivitas manusia. Selanjutnya ini ada komponen-komponennya. Komponennya itu yaitu sumber listrik. Sumber listrik itu contohnya kayak aki, baterai, atau generator yang fungsinya untuk menghasilkan arus listrik. Terus yang kedua itu ada kabel atau konektor yang fungsinya untuk menghantar atau menyalurkan arus ke berbagai komponen. Yang ketiga itu ada saklar atau panel kontrol, fungsinya untuk mengatur kapan arus itu dialirkan. Terus ada beban akhir yang contohnya itu motor listrik, pompa, sistem ECU. Terus yang kelima itu ada sistem proteksi, contohnya seperti sekring atau fusible link. Nah, ini ada gambar dari sistem kelistrikan itu kayak gini. Selanjutnya itu ada prinsip kerja. Prinsip kerja dari sistem kelistrikan yaitu didasarkan pada aliran arus dari sumber menuju beban melalui konduktor ketika saklar diaktifkan. Arus mengalir dan menghasilkan energi pada beban. Jika energi hambatan yang terlalu besar, arus akan berkurang dan menyebabkan penurunan daya. Oleh karena itu, sistem harus dirancang sesuai kapasitas komponen yang digunakan. Keseimbangan antara arus, tegangan, dan hambatan menjadi kunci agar sistem berfungsi dengan baik. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari sistem kelistrikan. Kelebihannya yaitu energi itu cepat dan efisien. Nah, sistem kelistrikan juga mudah dikontrol apalagi dioperasikan. Tidak menghasilkan polusi, cocok untuk berbagai bidang, perawatannya juga cukup mudah. Sedangkan sistem kelistrikan itu juga punya kekurangan. Nah, kekurangannya itu rentan korsleting dan arus lebih, perlu proteksi dan perawatan rutin. Biaya pemasangannya cukup tinggi, tergantung pasokan listrik, dan gangguan kecil bisa hentikan sistem. Ada juga jenis rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini dibagi menjadi 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, sama rangkaian campuran. Rangkaian seri itu memiliki satu jalur arus yang menghubungkan seluruh komponen secara berurutan. Sedangkan kalau rangkaian paralel itu memiliki beberapa jalur, sehingga kalau misalnya satu beban itu rusak, beban lain itu masih bisa tetap menyala. Nah, rangkaian campuran itu menggabungkan kedua jenis tersebut untuk menyesuaikan kebutuhan sistem. Terus selanjutnya itu ada sistem kelistrikan pada kendaraan. Sistem kelistrikan dalam kendaraan bermotor. Nah, kalau dalam kendaraan bermotor, sistem kelistrikan itu berfungsi untuk menghidupkan mesin, menerangi jalan, serta mengoperasikan berbagai komponen elektronik. Nah, sistem ini kan terbagi menjadi tiga, yaitu sistem pengisian, sistem starter, dan sistem pengapian yang saling berkaitan. Nah, aki yang berperan sebagai sumber utama energi listrik, sedangkan alternator menghasilkan listrik saat mesin masih hidup. Nah, terus sekring dan relay digunakan untuk menjaga keamanan aliran arus agar tidak terjadi korsleting. Yang pertama itu penjelasan tentang sistem pengisian. Sistem pengisian berfungsi untuk mengisi ulang aki selama kendaraan beroperasi.
Nah, komponen utama dari sistem pengisian ini itu alternator, regulator, dan aki. Alternator bekerja dengan mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik yang disalurkan ke aki. Regulator berperan mengontrol tegangan agar tidak melebihi batas yang ditentukan. Nah, jika sistem tidak berfungsi dengan baik, aki akan cepat habis dan kendaraan tidak dapat dihidupkan. Selanjutnya itu sistem starter. Sistem starter itu digunakan untuk menghidupkan mesin kendaraan pada awal penggunaan. Sistem ini terdiri dari aki, motor starter, relay, dan kunci kontak yang bekerja secara berurutan. Ketika kunci kontak diputerin, tuh arus besar dari aki kan ngalir ke motor starter, sehingga motor itu bisa berputar dan memutar poros engkol mesin. Setelah mesin berhasil hidup, sistem starter berhenti bekerja secara otomatis. Fungsi ini kan sangat penting karena kalau nggak ada starter itu nggak bisa diaktifin secara efisien mesinnya. Selanjutnya itu ada sistem pengapian. Nah, sistem pengapian itu bertujuan untuk menghasilkan percikan pada busi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Komponen utama dari sistem pengapian ini itu ada koil, busi, distributor, dan kabel pengapian. Arus listrik bertegangan rendah dari aki diubah menjadi arus bertegangan tinggi oleh koil pengapian. Arus ini kemudian dialirkan ke busi untuk menghasilkan percikan api yang menyalakan campuran bahan bakar. Sistem pengapian yang baik akan meningkatkan efisiensi pembakaran dan performa mesin. Selanjutnya itu ada sistem kelistrikan AC dan DC. Sistem kelistrikan itu dibagi menjadi dua jenis arusnya, yaitu arus searah DC dan arus bolak-balik arus AC. Arus DC itu mengalir dalam satu arah tetap, kayak contohnya itu baterai, aki. Nah, kalau arus AC itu mengalirnya bolak-balik secara periodik dan digunakan dalam sistem kelistrikan rumah seperti industri. Selanjutnya, terus ada alat ukur listrik. Dalam sistem kelistrikan, alat ukur listrik ini digunakan untuk memantau besaran listrik seperti arus, tegangan, dan daya. Alat ukur yang umum digunakan itu kayak voltmeter, ammeter, sama wattmeter. Penerapan sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan itu digunakan di berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, transportasi, industri, hingga pertanian. Di sektor pertanian, sistem kelistrikan digunakan untuk menggerakkan pompa air, alat tanam, dan traktor listrik. Kalau dalam industri, sistem kelistrikan ini menjadi penggerak utama mesin produksi. Terus ada pemeliharaan sistem kelistrikan. Pemeliharaan sistem kelistrikan ini juga penting biar kinerjanya tuh tetap optimal dan aman. Pemeriksaan secara rutin itu perlu dilakukan terhadap kondisi aki, kabel, dan sambungan listrik. Sekring yang putus harus segera diganti dengan ukuran yang sesuai. Terminal aki juga harus dibersihin dari karat untuk menjaga kelancaran aliran arus. Selain itu, pengguna harus menghindari pemasangan beban listrik yang berlebihan agar sistem tidak mengalami kerusakan. Terus di sini juga ada perhitungan dasarnya. Di contoh soalnya itu sebuah rangkaian listrik memiliki tegangan sebesar 12 volt dan hambatan sebesar 6 ohm. Hitunglah besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Penyelesaiannya ini yang dipakai rumusnya itu kan ada V sama dengan I dikali R. Cuma ini yang ditanya ini kan besar arus listrik. Besar arus listrik kan itu I. Jadi I sama dengan V dibagi R, dimana V-nya itu 12 volt dan R-nya itu 6 ohm. Jadi V dibagi R sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Jadi jawabannya itu 2 ampere. Nah, kesimpulannya, sistem kelistrikan merupakan dasar dari hampir semua kegiatan teknologi modern. Komponen-komponen di dalamnya bekerja sama untuk menghasilkan dan menyalurkan energi listrik secara aman dan efisien. Pemahaman yang baik tentang sistem kelistrikan sangat penting bagi siswa dan teknisi untuk menghindari bahaya dan kerusakan alat. Dengan penerapan sistem kelistrikan yang tepat, berbagai sektor dapat beroperasi dengan efisien dan berkelanjutan. Listrik bukan hanya energi, tetapi fondasi kemajuan teknologi manusia. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi yang terakhir saya akan mempresentasikan tentang sistem transmisi. Latar belakang. Sistem transmisi adalah mekanisme yang menghubungkan mesin dengan roda penggerak kendaraan. Sistem ini juga membantu kendaraan menyesuaikan kecepatan dan torsi sesuai kondisi jalan. Dengan transmisi, kendaraan dapat terhenti tanpa mematikan mesin. Nah, fungsi utama dari sistem transmisi ini adalah mengatur perbandingan putaran mesin dan roda kendaraan. Sistem ini menyalurkan tenaga mesin agar roda dapat bergerak. Selain itu juga, transmisi memungkinkan kendaraan berhenti tanpa mematikan mesin. Ada juga jenis-jenis dari sistem transmisi, dibagi itu menjadi beberapa tipe. Nah, yang pertama itu ada transmisi manual, yang mengharuskan pengemudi memilih gigi secara manual menggunakan kopling dan tuas transmisi. Terus yang kedua itu ada transmisi otomatis atau matic, itu mengganti gigi secara otomatis sesuai putaran dan beban mesin. Ada juga sistem otomatis dan CVT yang memiliki variasi perpindahan gigi. Kita akan membahas tentang transmisi manual. Transmisi manual adalah sistem yang memerlukan pengemudi mengoperasikan kopling dan tuas gigi untuk mengubah kecepatan kendaraan. Sistem ini biasanya memiliki beberapa gigi maju dan satu gigi mundur. Sistem ini sederhana dan biaya perawatannya itu relatif rendah. Transmisi manual cocok untuk kendaraan dengan kebutuhan kontrol penuh. Selanjutnya itu ada komponen-komponen. Komponen utama dari sistem transmisi itu meliputi kopling. Kopling itu yang fungsinya untuk memutus dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Yang kedua itu ada tuas transmisi atau shift lever yang digunakan untuk pengemudi memilih gigi yang diinginkan. Nah, yang ketiga ada gigi transmisi, gear shift. Gear shift itu menentukan perbandingan torsi dan kecepatan. Terus ada poros input dan output, juga diferensial, itu untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda dengan efisien. Nah, cara kerja dari transmisi manual itu memutus dan menghubungkan putaran mesin menggunakan kopling. Nah, pengemudi menekan pedal kopling untuk memutuskan tenaga mesin ke roda. Selanjutnya itu tuas gigi dipindahkan secara sesuai kecepatan yang diinginkan. Setelah gigi dipilih, kopling dilepas perlahan untuk menghubungkan tenaga ke roda. Dengan cara ini, kendaraan dapat berjalan, berhenti, dan menyesuaikan kecepatan dengan kontrol pengemudi. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari sistem transmisi. Nah, kelebihan dari transmisi manual itu biayanya tuh lebih murah dibanding transmisi matic. Nah, peralatannya juga relatif sederhana dan mudah. Transmisi manual juga lebih awet jika digunakan pada kondisi ekstrim. Selain itu, penggunaan bahan bakarnya juga lebih hemat tergantung cara pengemudi. Kekurangan dari transmisi manual adalah membutuhkan keahlian pengoperasian gigi dan kopling. Berkendara di kendaraan macet juga kurang nyaman karena kan harus sering menginjak kopling. Nah, perpindahan gigi terkadang lebih lambat dibanding transmisi otomatis. Bagi pengemudi pemula, sistem ini bisa terasa sulit, namun sistem ini tetap populer karena biaya rendah dan keawetannya. Selanjutnya itu ada transmisi otomatis atau matic. Nah, transmisi otomatis atau matic ini adalah sistem yang mengganti gigi kendaraan secara otomatis. Sistem ini menggunakan torque converter untuk mengganti fungsi kopling pada transmisi manual. Transmisi matic memiliki mode P atau park, mode R atau reverse, mode N atau neutral, dan mode D atau drive. Komponen-komponen dari transmisi matic yaitu meliputi torque converter yang fungsinya untuk memutus dan menghubungkan tenaga mesin ke transmisi. Yang kedua ada planetary gear shift yang untuk menentukan perbandingan gigi. Yang ketiga itu ada hydraulic pump menyalurkan oli untuk menggerakkan gigi secara otomatis. Terus ada
valve body, dan ada control unit atau ECU. Selanjutnya, cara kerja sistematik itu bekerja secara otomatis tanpa pedal kopling. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari transmisi matic. Nah, kelebihannya yaitu mudah penggunaannya, terus berkendaranya itu menjadi lebih nyaman terutama di kemacetan. Perpindahan giginya lebih halus dibandingkan manual. Terus sistem ini juga aman untuk pengemudi pemula. Dengan transmisi matic, berkendara menjadi lebih santai dan efisien di daerah perkotaan. Namun kekurangan dari transmisi matic itu biaya perawatannya itu lebih tinggi dibanding yang manual. Terus sistem ini juga lebih kompleks, jadi rawan mengalami kerusakan kalau nggak dirawat dengan baik. Konsumsi bahan bakar kadang juga lebih boros tergantung kondisi jalan. Nah, selain itu, perbaikan transmisi matic membutuhkan teknisi berpengalaman. Namun, kenyamanan berkendara tetap menjadi nilai lebih dari sistem ini. Selanjutnya itu ada perhitungan dasar. Nah, ini ada contoh soal dari sistem transmisi. Roda gigi bergerak memiliki 20 gigi. Roda gigi yang digerakkan 40 gigi. Jika putaran poros penggerak itu 3000 rpm, hitung rasio gigi dan putaran poros keluaran. Jadi jawabannya, kita cari dulu perbandingan giginya. Nah, rumus dari perbandingan gigi itu adalah Z output dibagi Z input. Z outputnya itu, ini roda gigi yang digerakkan 40 gigi. Z outputnya itu 40 gigi, sedangkan Z inputnya itu ini 20 gigi, roda gigi penggerak. Jadi perbandingan gigi itu sama dengan Z output dibagi Z input, di mana 40 dibagi 20 sama dengan 2. Jadi perbandingan giginya itu didapat 2. Kemudian kita cari putaran keluarannya. Putaran keluarannya itu rumusnya N output sama dengan N input dibagi I. N inputnya itu adalah ini putaran poros penggeraknya yang 3000 rpm, ini N input. Nah, dibagi I nya kan tadi udah didapat nih 2. Jadi N input dibagi I sama dengan 3000 dibagi 2 sama dengan 1500 rpm. Jadi putaran keluarannya itu 1500 rpm. Nah, kesimpulannya, transmisi manual cocok untuk pengemudi yang ingin kontrol penuh dan biaya perawatan rendah. Transmisi matic cocok untuk keamanan, kemudahan, dan berkendara di kemacetan. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan sistem transmisi tergantung pada kebutuhan dan kondisi jalan dan preferensi pengemudinya itu sendiri. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.